Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas kelanjutan sifat Allah yang nomor 11 dan 12. Yakni yang nomor 11 adalah sifat sama. Artinya Allah Maha mendengar. Dan kebalikan sifat sama, yakni sifat muhalnya adalah somamun, muhal. Tidak mungkin Allah itu tuli. Sifat yang nomor 12 adalah sifat basor. Artinya Allah Maha melihat. Dan sifat muhalnya adalah omiyun. Muhal Allah itu buta. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa'indallahi thawabud dunya wal akhirah wa kana Allahu sami'an basira. Barang siapa yang menghendaki pahala di dunia saja, maka ia akan merugi. Karena di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat 134. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Surat Al-Alaq ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita belum mengenal siapa zat yang bernama Allah, maka kita pun tak akan kenal akan seluruh sifat-sifatnya Allah, termasuk sifat sama dan basor. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiadalah Tuhan yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi seluruh ciptaannya. Jadi siapakah zatullah itu? Jadi zat yang bernama Allah itu adalah Dialah hidup. Yakni hidup yang terus-menerus dan tak akan pernah terkena kematian. Jika seluruh makhluk adalah mati sifatnya, akan tetapi Allah hidup kekal dan hidup terus-menerus. Dahulu orang-orang terdahulu ketika ia masih hidup
merasa bahwa dirinya lah yang hidup, dirinya lah yang bisa mendengar dan melihat, dirinya lah yang maha kuasa, yang berkuasa, yang mempunyai kehendak ikhtiar. Dialah pemegang kendali kekuasaan di dalam hatinya, bahwa hidup dan badan ini hanya miliknya. Itu anggapan nenek moyang kita yang terdahulu, yang di kala waktu itu masih merasa hidup. Sedangkan kita masih gaib, kita belum ada, kita belum wujud. Ketika masa berganti masa, maka nenek moyang kita sudah mati. Bergantilah hidup kepada kita semua. Jadi hidup tetaplah hidup. Kematian hanya milik makhluk yang diciptakannya. Jadi meskipun dulu mereka merasa wujud, merasa ada, merasa melihat, merasa mendengar, merasa berdaya upaya, merasa berikhtiar, akan tetapi saat ini sudah tiada, sudah gaib, sudah tiada lagi kewujudannya, sudah tiada lagi kekuasaannya, sudah tiada lagi daya upayanya, sudah tiada lagi ikhtiarnya. Karena mereka, nenek moyang kita, sudah gaib. Sama halnya diri kita saat ini. Meskipun saat ini kita merasa diri kita yang wujud, kita merasa diri kita yang berkuasa atas hidup dan badan ini, kita merasa diri kita yang mempunyai sifat penglihatan dan sifat pendengaran, kita merasa diri kita yang berdaya upaya dan yang berikhtiar. Akan tetapi hanya saat ini saja, ketika hidup masih memperjalankan badan-badan ini. Sebentar lagi kita akan wafat, kita akan meninggal, yakni bergantilah hidup kepada manusia-manusia yang akan datang. Bisa jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, dan manusia-manusia setelah kita. Dan saat itulah mereka pun juga merasa diri yang wujud. Mereka pun juga merasa diri yang berdaya upaya, diri yang berikhtiar, diri yang bersyariat. Akan tetapi saat itu kita sudah tidak ada lagi. Kita sudah gaib. Kita sudah tak ada artinya lagi. Maka dari itu Allah lah yang maha hidup lagi terus menerus. Siapakah Allah itu? Rasakanlah hidup yang kita rasakan selama ini. Selama ini kita merasa wujud dan kita merasa hidup serta kita merasa yang berkuasa atas seluruh tindak tanduknya badan ini. Siapakah yang bertindak tanduk di badan ini? Siapakah yang melihat di badan ini? Siapakah yang mendengar di badan ini? Apakah mata bisa melihat? Apakah telinga bisa mendengar? Tanpa adanya Allah yang ada meliputi badan ini, tanpa adanya hidup yang meliputi telinga dan penglihatan mata ini. Maka dari itu adanya penglihatan dan pendengaran karena adanya wujudnya hidup, karena ada wujudnya Allah. Jadi penglihatan dan pendengaran itu bukan miliknya badan, bukan miliknya telinga, bukan miliknya mata. Akan tetapi penglihatan dan pendengaran itu miliknya hidup.
Tanpa Allah, tanpa hidup, maka sifat pendengaran dan penglihatan tidak ada. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Coba kita renungkan, coba kita hayati, coba kita tafakuri. Bila memang seumpama hidup ini hidup milik kita, hidupnya Abdul Halim, hidupnya kita semua, mestinya kita wajib tahu bagaimana rupa, bentuk, wajah, warna, dan rasa hidup kita sendiri. Mestinya kita tahu kenyataannya, tahu wujudnya hidup kita sendiri. Bila memang hidup ini milik kita. Akan tetapi bila ditanya bagaimana rupa, warna, bentuk, wajah hidupmu yang engkau akui selama ini, kebanyakan mereka pasti mereka tidak tahu. Kebanyakan mereka tidak kenal dengan hidupnya sendiri. Karena kita selama ini hanya aku saja, hanya mengaku-ngakui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Karena hidup itulah laisa kamislihi syai'un. Hidup itu tidak seperti apa-apa, dan hidup itu tidak seperti siapa-siapa. Jadi hidup tidak seperti sesuatu. Akan tetapi segala sesuatu, segala apa-apa, dan segala siapa-siapa terwujud karena adanya hidup. Tanpa hidup yang di badan ini, maka kita tak akan pernah tahu, maka kita tak akan pernah mendengar, bahwa kita tak akan pernah melihat segala sesuatu dan segala apa-apa serta segala siapa-siapa yang ada di hadapan kita. Kita tak akan pernah tahu apa-apa bila tanpa adanya laisa kamislihi syai'un, tanpa adanya hidup yang meliputi badan ini. Maka persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah. Jadi jangan mengaku-ngaku bahwa hidup ini hidupnya manusia, karena sesungguhnya manusia itu tak punya hidup. Manusia hanya diperjalankan, dihidupkan oleh Allah. Aku ini hidup karena dihidupi oleh Allah. Nah, nyata sekali bukan bahwa hidup ini Allah. Seolah-olah selama ini kita menyangka bahwa ada hidup yang banyak sekali, bahwa ada ribuan, miliaran, bilionan hidup yang ada di alam ini. Hidup kita pisah-pisahkan. Hidupnya Allah dengan hidupnya hamba kita pisah-pisahkan. Seumpama manusia punya hidup sendiri, lalu buat apa Allah menghidupi manusia? Lalu buat apa Allah menciptakan manusia? Bila manusia mempunyai hidup sendiri, maka pasti manusialah pencipta hidup dan badan ini. Jika manusia merasa punya hidup dan badan ini sendiri, maka mestinya manusia tidak lupa seluruh kejadian-kejadian, seluruh sejarah-sejarah cikal bakal badannya. Manusia akan mengingati, manusia akan menyaksikan, manusia tidak akan lupa keadaan cikal bakal badan yang dari tanah ini dulu.
Manusia tidak akan lupa, manusia akan menyaksikan seluruh apa yang diperbuatnya, sejak dari tanah, lalu diperjalankan kepada tumbuhan, diperjalankan kepada buah-buahan, sayuran dan padi, terus diperjalankan lagi ke dalam sperma kedua orang tua. Manusia tak akan lupa seluruh perjalanan-perjalanan itu bila memang hidup dan badan ini milik manusianya, sudah terlepas dari Tuhannya. Karena selama ini kita menganggap hidup dan badan ini milik kita. Itulah tanda terlepasnya hamba dari Tuhannya. Bila kita menyangka hidup dan badan ini milik kita, bagaimana mungkin kita bisa menyembah, mengabdi kepada Allah? Sedang seluruh milik Allah sudah kita akui sebagai milik kita. Seolah-olah saja di dalam ibadah kita, di dalam sholat kita, kita menyembah dan menghadap kepada Allah. Seolah-olah saja, saja. Sedang hakikatnya kita hanya menghadap hidup dan badan kita sendiri. Kita menghadap dunia. Itulah yang kita sembah selama ini. Itulah berhala-berhala tauhid-tauhid kita selama ini. Sebelum kita mempersembahkan kembali, sebelum kita mengabdikan kembali, sebelum kita mengenal siapa zat yang bernama Allah itu, selamanya kita tak akan pernah bisa menyembah kepada Allah. Selamanya kita tak rela, tak ridho kembali rojiun kepada Allah. Sehingga ketika sakaratul maut kita tersiksa dengan azab yang sangat amat pedihnya, karena seluruhnya diakui sebagai milik manusianya, hidup milik manusianya, badan milik manusianya, dunia milik manusianya, anak milik manusianya, istri dan suami milik manusianya, hingga berat sekali ketika sakaratul maut menjemput. Maka dari itu, dengan datangnya Islam yang dibawa Rasulullah mengajarkan bahwa di seluruh niatan itu harus dikembalikan, harus dirojuunkan kembali kepada lillahi ta'ala. Hanya Allah dan milik Allah lah yang mencipta dan yang berbuat atas badan ini. Nah, ketika kita sudah bisa memasrahkan kembali, mempersembahkan kembali yang sedemikian itu, maka itulah surga. Itulah kenikmatan. Apa sih hakikatnya dosa dan pahala itu? Hakikat dosa adalah ketika di dalam hati kita masih wujud diri manusianya, masih berkuasa diri manusianya, meskipun manusianya beribadah sebanyak apapun, meskipun manusianya setinggi apapun ilmunya, meskipun manusianya sholat selama 1000 tahun lamanya, kan akan tetapi ketika di dalam hatinya masih wujud diri manusianya, masih berkuasa diri manusianya, itulah yang dimaksud dosa. Dosa atau kezaliman di sisi Allah. Dan apa yang dimaksud pahala di sisi Allah? Ketika kita sudah mempersembahkan kembali kepada Allah bahwa hidup ini Allah, bahwa badan ini ciptaan Allah, bahwa apa-apa yang berbuat di atas badan ini adalah af'alullah, itulah yang dimaksud pahala di sisi Allah. Selama ini kita tidak tahu dosa dan pahala karena kita buta akan Allah. Ketika kita sudah
pernah sudah mengenal Allah, maka nyatalah dosa dan pahala di sisi Allah. Karena tak satu pun manusia yang tahu wujud dosa itu bagaimana dan wujud pahala itu bagaimana. Hanya Allah lah yang tahu. Ketika hati ini sudah wujud nyatanya hidup ini Allah, maka Allah lah yang tahu dosa dan pahala itu. Demikian para sahabat, mohon maaf. Semoga kita semua selalu dibimbing oleh mursyid sejati kita, yakni hidup yang menghidupi badan kita. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.